Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel saya. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang budidaya MS atau gambas. Namun pada video kali ini saya akan melakukannya tumpang sari dengan bayam. Bagi yang penasaran, silahkan simak videonya sampai beres. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, tolong like, subscribe, dan nyalain loncengnya di sini. Simak videonya ya. Nah, pada tahapan pertama kita melakukan dulu persiapan lahan. Sekarang lakukan dulu lagi melakukan penyangkulan. Di tutorial kali ini saya melakukannya dua cara. Yang satu bentuk bedengannya atau ukuran bedengannya, yang satu agak gedean, sekitaran ukuran 1,5 meter, gede. Nah, kalau yang satunya yang di sebelah atas, sebelah sana, saya melakukannya ukurannya sekitar 1 meteran. Kenapa saya buat dua ukuran? Saya pengen tahu kalau ukuran yang agak gede perkembangannya kayak gimana, terus yang kecil kayak gimana. Nih, tahapan persiapan pertama pencangkulan. Nanti setelah pencangkulan kita bikin lubang untuk tanamnya. Kalau dalam bahasa Sundanya diasek kayak gitu. Soalnya saya tidak melakukan persemaian dulu, jadi langsung ditanam aja, disimpan bijinya di lubang yang udah dikasih pupuk. Nanti kita lihat ya videonya. Nah, diusahakan kalau pemupukan dasar pakainya pupuk kandang dari kambing. Soalnya kalau misalkan pakai pupuk dari unggas, dikhawatirkan kan menguap panas, jadi bijinya nanti busuk. Ini proses penaruhan ke lubang. Ini pemupukan dasar ya. Kalau bagusnya pemupukan dasar sebelum ditaruh pupuk kandang ini, taruh dulu pupuk Polska. Berhubung saya Polskanya udah ditaburin duluan sama Buradan, jadi sekarang pas pemupukan dasar yang ini nggak pakai. Satu genggam aja, taruh satu genggam aja. Nanti benihnya belakangan aja, taruh benih belakangan. Soalnya kalau pas ditaruh pas sekarang pupuknya masih panas, dikhawatirkan busuk, terus perkecambahannya agak susah soalnya ketutup sama pupuk. Nanti ditaruhnya di sebelah sini aja, sini pinggir-pinggirnya ya, sebelah sini, pinggir sebelah sini. Nanti lihat di proses penaruhan benih ya. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa di subscribe biar channel saya ini berkembang. Terus pada teman-teman, misalkan kalau ada saran, masukan,
silahkan ditulis di kolom komentar. Tahapan selanjutnya yaitu proses pemilihan benih. Pastikan kita memilih benih yang benar-benar berkualitas. Tandanya benih berkualitas itu kita lihat di sini, ada sertifikat dari pertaniannya. Ini merupakan lambang dari mutu benih tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan dulu pemotongan ujung dari benih gambas ini atau MS ini agar memudahkan proses dari perkecambahannya. Kita lakukan dulu pemotongan ujungnya. Kita buka dulu ya guys ya. Cara potongnya pakai gunting kuku aja kayak gini nih, tapi cuman ujungnya aja sedikit. Nanti udah selesai kita memotong ujung ini, baru kita lakukan perendaman. Nah, di video kali ini saya tidak melakukan dulu proses persemaian, jadi kita lakukan pemotongan kayak gini, terus perendaman selama 2 malam, langsung ditanam. Kalau dalam kata bahasa Sundanya diasep. Kayak gini cuma ujungnya aja. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak ada gunting kuku, bisa juga pakai pakai gunting bisa. Tas saya. Proses perendaman kita tunggu selama kurang lebih sekitar 2 jaman. Nah, setelah perendaman selama 2 malam, nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah berkecambah. Jadi nanti pas ditaruh ke lubang, jadi cepat tumbuhnya. Kayak gini. Nanti kita taruh ya. Nah, sekarang waktunya penanaman benih. Ya, simak ya videonya. Ini benihnya udah berkecambah. Jadi tinggal taruh aja. Lahan yang saya tanami. Teman, tahapan selanjutnya yaitu penaruhan benih. Seharusnya saya sih nyuruh, tapi nggak dapat, berhubung nggak dapat yang kerjanya, jadi saya tanam cuman berdua sama istri saya. Tapi sekitar hamparan seginian sih nggak nyampe sholat zuhur juga udah beres. Nah, ada yang kerja aja 1 orang, kemarin belum selesai nyangkulnya, jadi sekarang diselesaikan. Terus kita proses penanamannya. Ini udah yang kemarin yang udah disimpan selama 2 malam.
Ini tumbuhnya kayak gini udah berkecambah, kayak gini. Nah, kita tinggal taruh aja. Jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan biji yang kita tanam ini tumbuh dengan baik, terus hasilnya melimpah, hasilnya bermanfaat, barokah buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti udah sekitar 5 harian. Ya, alhamdulillah sekitar 95%-an tumbuh. Ada 1-2 yang mati. Nanti kita lakukan penyemprotan dengan fungisida. Pakai fungisidanya boleh pakai fungisida yang kontak maupun sistemik, tapi kalau alangkah lebih bagusnya pakai fungisidanya yang sistemik. Ada jamur-jamur kayak gini soalnya tadinya ini lahannya bekas tanam sih. Kalau di tanah yang baru nggak bakalan kayak gini, yang busuk kayak gini. Jadi sekarang pada usia 5 hari ini saya akan melakukan penyemprotan. Berikut nanti setelah ini tahapannya itu pemasangan ajir ya. Bayamnya udah pada tumbuh kayak gini nih. Mudah-mudahan mulus. Kenapa tutorial pada kali ini saya selalu menampilkan video-video bersama dengan bayam? Alasannya karena bayam umurnya itu kan tidak lama. Jadi kalau misalkan tumpang sari dengan sayuran yang umurnya agak panjang, otomatis biaya produksi, misalkan sekarang saya lagi nanam MS. Nah, biaya produksi untuk MS-nya itu kita bisa ketutup dari nanti hasil dari bayamnya. Jadi biaya produksi MS otomatis misalkan kalau nggak tutup 100% juga ya adalah tutup sedikit-sedikit. Mudah-mudahan sih tertutup semua biaya produksinya. Pada tumbuh. Nanti kita lihat yang atasnya. Lihat yang hamparan yang satunya. Nah, hamparan yang atas. Yang ini belum ditanamin, kemarin benihnya nggak cukup. Jadi sekarang lagi proses perendaman di rumah. Yang satu ini nggak tanam. Nah, lihat tumbuhannya mantap ya. Nah, hampir 100% kalau yang ini tumbuh nih. Oh. Hampir 100%, alhamdulillah. Oh. Ya teman-teman semua, ini di hari yang
ke-25 perkembangan tanaman MS-nya. Oh, lihat guys, indahnya Gunung Ciremai. Kalau pagi-pagi gini mantap. Oh, Ciremai, Gunung Ciremai. Oh, ini tanaman MS-nya. Oh, udah mulai naik. Oh, udah mulai naik ya. Ini tuh masih banyak bayamnya. Soalnya tiap hari paling dipetik cuman 250 ikat. 200 sampai 300 ikat. Ya alhamdulillah kalau misalkan sekarang harganya lagi bagus nih. Kalau petik 250 aja sekarang bisa laku 2.500, minimal 2.000 ya. Sekitaran 500.000 sampai 600 ribuan lah per hari. Alhamdulillah dari ininya juga, dari bayamnya. Ini bayamnya berarti bisa dipetik berapa kali. Nanti misalkan udah diambil, dipetik satu kali, dipupuk lagi, yang kecil-kecilnya gede lagi, bisa nyampe 3 kalian. Nih teman-teman ya, lihat tanaman MS-nya. Ini udah mulai tuh, udah mulai, nah kelihatan tuh MS-nya tuh. Ini udah mulai ini kelihatan. Sekitar 1 mingguan lagi ini bisa ada yang dipetik. Sekarang mau proses penyemprotan. Ya teman-teman, sekarang lagi proses penyemprotan. Diusahakan penyemprotan dilakukan interval 6 sampai 7 harian. Tapi kalau misalkan dilihat kondisi, misalkan hamanya banyak atau meningkat, ya bisa dipersempit lagi intervalnya jadi misalkan 4 hari gitu berturut-turut sampai misalkan kelihatan hamanya berkurang. Nanti interval penyemprotannya dikembalikan lagi ke semula 6 sampai 7 harian lah. Itu udah cukup. Penyemprotannya dilakukan secara merata ya. Sprayernya saya menggunakan sprayer elektrik. Kalau yang pakai itu, yang pakai mesin, bunyinya keras jadi berisik. Jadi saya lebih suka pakai yang elektrik. Oh, bisa dia lihat ya. Cukup lebat. Ini sekedar gambaran buat teman-teman semua. Misalkan bagi yang pengen bercocok tanam sayuran, bisa dicoba budidaya MS atau gambas. Soalnya umur kepanennya paling cuman 35 sampai
40 harian lah setelah tanam paling telatnya. Tapi pemanenannya bisa nyampe 1 bulan lebih. Itu bisa kita petik tiap hari. Kalau misalkan pemupukannya bagus, terus insektisidanya kita usahakan secara rutin, penyemprotannya ya, terus Allah berkehendak baik kepada kita ya. Halo guys, ini sekarang saya lagi panen kacang. Ini kacangnya berlimpah lagi, bagus banget ya guys. Kalau kalian mau kayak gini, kalian juga harus binih kayak gini ya. Binihnya harus sama kalau kalian pengen kayak gini. Ini lihat panjang-panjang, harganya mahal guys. Makasih, bye bye. Nah teman-teman kan tadi barusan dipetik ya, sekitar dapat 5 karungan. Nah untuk buat yang besok, nah kalau kita lihat pas sore hari kayak gini, ini udah mulai gede lagi nih. Ini pasti besok nih besar-besar nih. Ini proses pembesarannya cukup cepat kayak mentimun. Jadi kisaran misalkan 1, 2, 3 hari wah besar pokoknya. Kalau misalkan baru segede ginian itu sekitar 3-4 harian udah mulai besar, bisa dipetik. Tuh masih pada kecil. Ya. Sembunyi nyamaruni ya mah ya. Hah? Nyamuni. Oh, tambah hitam aja. Aduh. Nah, lihat teman-teman tuh. Ini berapa harian lagi dipetiknya kayak gini. Nih dapat sekitar hamparannya, lihat. Masih kecil-kecil kayak gini. Ini enggak pakai para-para teman-teman. Kayak gini aja. Teman-teman, pas panen perdana kali ini kita dapat sekitar 5 karungan. Ini baru 4 karung, tapi yang 1 karungnya masih di atas belum di bawah. Jadi sekitar kita pada panen perdana kali ini, berhubung belum semuanya dipanen, yang atasnya baru yang sebagian, yang hamparan yang atasnya tadinya beda sekitar 3 harian, jadi baru dapat sekitar 5 karungan, sekitar
kurang lebih lah 2 kintal 20-an lah, dapat 2 kintal 20-an. Alhamdulillah pas panen kali ini di pasarnya agak kurang, jadi harganya agak lumayan, sekitar laku 7 ribuan lah per kilogram. Bisa dihitung sama teman-teman semua per hari dapat berapa. Saya tidak akan menghitung sendiri, hitung saja sendiri sama teman-teman berapa jadi per harinya. Ini kita panen setiap hari ya. Nanti kalau misalkan yang hamparan yang atasnya, yang setengahnya udah dipanen, ya mudah-mudahan bisa dapat 6 sampai 7 karungan lah. Mudah-mudahan harganya tetap mahal, lancar dijualnya, di sawahnya kondisi tanamannya baik. Ini yang terakhir dari video ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua, bagi yang berminat untuk bertani. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khusus buat pribadi saya, umum buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lah buat teman-teman semua. Jadi ini kan dari awal, misalkan saya share ke kalian semua, saya bikin video bukan tanpa alasan. Ini baru kali ini saya mengungkapkan misalkan rahasia dalam bidang pertanian. Dari dulu ini dipegang sama saya tidak mau misalkan berbagi sama orang lain, tapi diingat lagi, apa salahnya kalau kita misalkan berbagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan semua. Jadi pas penanaman MS kali ini, jadi kalau dihitung dari awal sampai akhir kita panen seperti ini, anggap saja panen MS pada kali ini tidak bermodal sama sekali. Soalnya modal sudah kembali dari tanam bayam tersebut yang ada di tutorial video ini. Ini kan tumpang sari sama bayam, jadi dari bayamnya aja kita udah berlebih. Jadi ada istilahnya lah, jadi ini anggap saja bonus dari kita bercocok tanam bayam, anggap saja gitulah. Jadi ini 100% hasil, bukan misalkan dipotong lagi sama modal, soalnya modalnya udah kembali sama budidaya bayamnya. Jadi gitu aja. Terus yang terakhir, yang suka dengan video ini silahkan di like, di komen, subscribe, dan nyalain loncengnya di sini. Segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.